Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Abdurrafi dari kelas 12 IPA 5. Pada video ini saya ingin mengerjakan tugas ujian praktek biologi tentang materi difusi dan osmosis pada kentang. Nah, apa saja yang diperlukan untuk praktikum kali ini? Ini adalah alat-alat dan bahannya. Pertama itu penggaris. Yang kedua itu ada kentang yang sudah dipotong-potong dengan panjang dan lebar yang sama. Setelah itu ada air garam dan air putih biasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan yang osmosisnya terlebih dahulu. Nah, apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut dari zat yang konsentrasinya lebih rendah menuju ke zat yang konsentrasinya lebih tinggi. Nah, seperti apa prakteknya? Pertama-tama kita siapkan air garam dan juga air biasa. Nah, udah ada air garam sampai air biasa. Langkah selanjutnya itu kita masukkan ini kentang yang sudah dipotong sama persis ukurannya, kita masukkan ke dalam masing-masing gelas ini. Nanti akan kita amati setelah 30 menit direndam, akan kita amati perubahan apa yang terjadi, bagaimana keadaan kentang yang direndam di dalam air garam dan bagaimana keadaan kentang yang direndam di dalam air biasa, seperti apa saja perubahannya. Ini kita masukin dulu. Kita tunggu selama 30 menit. Nah, baiklah, sekarang sudah 30 menit dan sekarang waktunya untuk mengangkat kentang yang tadi direndam. Kita akan angkat yang di air garam terlebih dahulu ya. Kita amati perubahan apa saja yang terjadi. Jadi untuk yang direndam di air garam itu, dia teksturnya jadi lebih lunak, dan ukuran awalnya itu tadi 4 cm ya. Sekarang coba kita ukur. Ukurannya itu menciut menjadi 3,5 cm. Coba kita bandingkan dengan yang direndam di air biasa. Tadinya ukurannya sama ya. Nah, ini yang direndam di air biasa, teksturnya masih keras banget ya. Dan kita lihat tuh, jadi lebih kecil. Yang direndam di air garam itu dia jadi menyusut. Nah, kenapa demikian? Karena saat kentang ini direndam di dalam air garam, terjadi proses yang namanya proses osmosis, di mana proses osmosis itu adalah proses perpindahan molekul zat dari zat yang konsentrasinya lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah gitu. Jadi makanya ini jadi lembek gini dan juga jadi menyusut. Nah, baiklah, kali ini kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu proses difusi namanya. Apa aja yang dibutuhkan? Ini ada air panas. Jadi ini sebelah kiri ini adalah air panas, dan ini adalah air biasa. Jadi ini yang sebelah kiri air panas dan yang sebelah kanan ini air biasa. Dan juga ada 2 buah teh celup. Nah, bagaimana proses difusi itu pempraktekan dari proses difusi itu? Nah, langkahnya itu kita akan menyelupkan kedua teh celup ini ke dalam gelas yang suhu airnya itu berbeda.
nanti kita akan mengamati lebih cepat mana perubahan warna yang terjadi, apakah di air yang suhunya normal atau di air yang suhunya lebih panas. Nah, kita celupin ya. Kita lihat. Nah, bisa kita lihat sendiri, air yang memiliki suhu lebih tinggi akan lebih cepat berubah warnanya gitu. Kenapa? Karena proses difusi itu dipengaruhi, salah satu faktor yang mempengaruhi proses difusi itu adalah suhu. Dimana jika suhu airnya itu semakin tinggi, maka proses difusi yang terjadi pun akan semakin cepat gitu. Makanya ini lebih cepat berubah warna yang air panas gitu. Nah, teman-teman, dari percobaan barusan dapat saya simpulkan bahwa proses membuat teh celup adalah sebuah proses difusi karena terjadi perpindahan molekul dari zat yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi, yaitu teh celup itu sendiri, ke zat yang mempunyai konsentrasi lebih rendah, yaitu air. Dan juga dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses difusi itu adalah suhu dari airnya itu gitu, suhu dari pelarutnya. Karena semakin tinggi suhu pelarutnya, maka kecepatan atau proses difusi itu akan terjadi lebih cepat. Begitupun sebaliknya.